Halo anak-anak yang baik, khususnya anak-anak kelas 7. Selamat berjumpa dengan saya Oktav Agung Budiono dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti Pak Agung ingin mengajak kalian mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester, yakni semester yang pertama. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini, bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal konten-konten yang baru dari Pak Agung. Setelah itu, mari langsung saja kita bahas latihan-latihan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Urutan turun dari bilangan 3, 0, negatif 4, 2, 4, dan negatif 6 adalah, nah kalau kita lihat di sini urutan turun itu berarti yang terbesar. Yang terbesar itu adalah 4. Berikutnya 2, selanjutnya 0. Maaf, di sini ada 3, ya, ada 3. Kemudian negatif 4 dan negatif 6. Berarti kalau kita tulis menurun 4, berikutnya 3, 2, 0, negatif 4, baru yang terakhir adalah negatif 6. Ya, demikian jawabannya. Nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 10/12 adalah, caranya demikian. 10/12 ini kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2 sehingga menjadi 5/6. Berikutnya 5/6 ini kalau kita kalikan 3 akan menjadi 15/18. Ini kalau kali 3. Kalau kali 4, 5 kali 4 itu 20. 6 kali 4 itu 24. Kalau kita kalikan 5, berarti 5 kali 5 25, 6 kali 5 itu 30, dan seterusnya. Nomor 3. Pecahan yang terletak di antara 4/5 dan 3/4. Caranya kita samakan penyebutnya. Penyebut yang sama nanti menjadi per 20. Karena KPK antara 5 dan 4. 4/5 itu berarti 16/20 karena dikalikan 4. Sedangkan 3/4 itu nanti akan menjadi 15/20. Berikutnya 15 dan 16 di sini urut. Agar tidak urut, maka kita kalikan 2. Dengan demikian nanti akan menjadi 15/20 dikalikan 2 itu 30/40. Sedangkan 16/20 dikalikan 2 itu menjadi 32/40. Nah, di antara 30 dan 32, di sini ada bilangan 31/40. Ini adalah yang kita cari. Bilangan di antara 4/5 dan 3/4. Nomor selanjutnya, urutan pecahan dari yang terkecil. Kita samakan penyebutnya dulu.
2, 3, dan 6 KPK-nya adalah 6. Jadi kita jadikan per 6. Ya, setengah itu 3/6. Kemudian kalau sepertiga itu 2/6. Kalau 1/6 dia tetap 1/6. Dengan demikian urutan dari yang terkecil adalah 1/6, 2/6, dan 3/6. Kalau kita kembalikan dari semula, ini tadi dari 1/6, 2/6 itu berarti 1/3. Kalau 3/6 itu berarti setengah. Jadi urutannya 1/6, 1/3, dan setengah. Nomor berikutnya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Jadi ini permukaannya, ini permukaan, kemudian di sini 200 meter. Kapal itu naik sejauh 50. Kalau ini naik 50, berarti di sini 200 dikurangi 50 itu 150. Dengan demikian, posisi kapal itu sekarang adalah 150 meter di bawah. Di bawah apa? Permukaan, gitu ya. Permukaan air laut. Air laut. Ini adalah posisi kapal tersebut sekarang. Berikut, pada penjumlahan, apa yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Baik, sifat asosiatif itu begini. Kalau A ditambah B, dikurung, ditambah C, ini sama dengan A ditambah B dengan C-nya yang dikurung, B ditambah C. Ini sifat asosiatif. Kalau komutatif itu dibalik. Jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Distributif itu penyebaran. Jadi A kali B ditambah C itu nanti sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, ini hukum distributif. Berikutnya yang nomor 7. Nilai A yang memenuhi A ditambah negatif 5 sama dengan 4. Mari kita jawab. A ditambah negatif 5 sama dengan 4. Negatif 5-nya kita pindah ke kanan. Jadi A sama dengan 4 ditambah 5. Atau A sama dengan 9. Ya, ini nomor 7. Nomor 8. Himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 3 adalah himpunan negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 2 dan 3 sendiri tidak ikut karena dia antara. Nomor 9.
hasil dari negatif 6 ditambah 10 dibagi 2 dikurangi negatif 2 kali 4. Negatif 6 tetap 10 dibagi 2 itu 5, berarti ditambah 5 dikurangi negatif 2 kali 4, negatif 8. Dikurangi negatif itu berarti menjadi positif. Negatif 6 ditambah 5 ditambah 8. Negatif 6 ditambah 5 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah 8 sama dengan 7. Kita lanjutkan nomor 10. 1/2/3 ditambah 22/5 dikurangi 1/3/4. Caranya demikian. Yang bulat kita hitung dulu. 1 ditambah 2 dikurangi 1. Selanjutnya yang pecahan. Ya, yang pecahan berarti nanti 2/3 ditambah 2/5 dikurangi 3/4. Sama dengan yang bulat dulu. 1 ditambah 2 itu 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Tambah. Sekarang yang pecahan kita samakan penyebut. Penyebut yang sama itu adalah KPK 3, 5, dan 4. Yaitu 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. 2/3 itu berarti 3-nya kali 20, 2-nya kali 20 menjadi 40. Ditambah 2/5, 5-nya kali 12. Berarti 2 juga kali 12, itu 24. Dikurangi 3/4, 4-nya kali 15, berarti 3 juga kali 15, berarti 45. Sama dengan 2 ditambah 40 dikurangi 45 itu negatif 5, 24 dikurangi 5 itu 19/60. Jadi hasilnya adalah 2/19/60. Kita lanjutkan soal nomor 11. 3/4 dikalikan 2, 2/3. 3/4-nya kita biarkan. Dikalikan 2, 2/3 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 berarti 8 dibagi 3. 3-nya kita sederhanakan, kita hilangkan. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nomor 12. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 5, dan 11. Berhubung 3, 5, dan 11 ini bilangan prima, maka KPK-nya tinggal kita kalikan saja. 3 kali 5 dikalikan 11. Sama dengan 165. 13. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah negatif 2, dan jika tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Andi menjawab benar 30. Benarnya 30. Salahnya 3. Berarti yang tidak dijawab 40 dikurangi 30 dikurangi 3, yaitu 7.
Nah, sekarang kita hitung skornya. Kalau benar 4, ini berarti 30 kali 4. Ini 120. Yang salah 3, skornya negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Yang tidak dijawab 7. 7 dikalikan negatif 1. Berarti negatif 7. Selanjutnya kita 120 dikurangi 6 dikurangi 7. Itu sama dengan 107. Ya, ini skornya. Andi belanja tiap 3 hari, Budi tiap 4 hari, Chandra belanja tiap 5 hari sekali. Pada hari Senin mereka belanja bersama-sama. Mereka akan belanja bersama lagi pada hari, kita hitung dulu KPK-nya. KPK antara 3, 4, dan 5. Ini adalah 3 kali 4 kali 5, yaitu sama dengan 60. Selanjutnya 60 ini kita bagi 7, sebab 1 minggu itu 7 hari. 60 kalau dibagi 7 itu hasilnya adalah 8, sisanya 4. Nah, yang kita hitung itu 4-nya ini. Berarti kalau semula mereka belanja bersama itu pada hari Senin, ditambah 4 hari. Berarti sama dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sama dengan hari Jumat. Jadi mereka akan belanja bersama-sama lagi pada hari Jumat. Nomor 15. Daerah arsiran pada gambar di bawah ini yang menunjukkan pecahan setengah adalah yang A dulu. Ini yang diarsir 2, seluruhnya 3. Ini yang diarsir 2, seluruhnya juga 3. Ini yang diarsir 6, seluruhnya 9. Kalau kita sederhanakan, dibagi 3, itu 2/3. Sedangkan yang di sini, yang D, yang diarsir itu 2, seluruhnya 4. Berarti kalau disederhanakan 1/2 atau setengah. Jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Dari 50 siswa sebuah kelas, 20 laki-laki. Bentuk pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah laki-lakinya 20, perempuannya berarti 50 dikurangi 20, yaitu sama dengan 30. Berarti bentuk pecahannya adalah 30 dibagi seluruhnya, dibagi 50. Kalau kita sederhanakan 3/5. Kita lanjutkan nomor 17. Ibu membeli 12 3/4 kg. Kemudian diberikan kepada tetangga 5,5 kg. Sisa beras ibu berapa? Berarti sisanya nanti itu sama dengan 12 3/4
dikurangi 5,5. 12/3/4 itu kalau kita tulis dalam desimal 12,75 dikurangi 5,5. 12 dikurangi 5 itu 7. Jadi jawabnya adalah 7,25. Urutan naik dari 3/4, 0,25 dan 55%. 3/4 itu adalah 0,75. 0,25 tetap 0,25, sedangkan 55% itu berarti sama dengan 0,55. Dengan demikian, urutan naik adalah yang terkecil 0,25. Selanjutnya 0,55, baru yang terakhir adalah 3/4. Atau dengan kata lain, semula 0,25, kemudian 55%, dan yang terakhir adalah 3/4. Ini adalah jawabannya. Nomor 19. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,55. 0,55 ini sama saja dengan 55 dibagi 100. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 5, 55 dibagi 5 itu 11. 100 dibagi 5 itu 20. Ini adalah pecahan paling sederhana. Nomor 20. Bilangan prima yang kurang dari 14. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. 21. Jika suhu awal negatif 9, kemudian naik 6 derajat, suhu akhir menjadi berapa? Ini sama saja negatif 9 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 3 derajat Celcius. 22. Agus mempunyai 15 butir kelereng, sedangkan Indra mempunyai 25 butir kelereng. Berapa perbandingan jumlah kelereng Agus terhadap jumlah kelereng dari kedua anak tersebut? Kelereng Agus itu sebanyak 15. Jumlah kedua anak tersebut kelerengnya adalah 40. Berarti kalau dibagi 5, 3/8. Ini yang ditanyakan. 23. Dalam sebuah ujian dengan jumlah soal 40, aturan penilaian ditetapkan sebagai berikut. Benar diberi nilai 2, salah negatif 1, tidak dijawab 0. Farhan menjawab 32 soal dengan benar. Jadi dia 32. Kemudian
tidak dijawab 4. Ini dia tidak dijawab. Dengan demikian, yang salah itu adalah 40 dikurangi 32 dikurangi 4, yaitu 4. Sekarang kita hitung skornya. 32 dikalikan 2, 64. 4 dikalikan negatif 1, negatif 4. Kemudian 0 dikalikan 4, hasilnya adalah 0. Andaikan ini kita jumlahkan, 64 dikurangi 4 adalah 60. 24. Dalam ruangan perpustakaan terdapat 45 siswa. 25 siswa membaca buku, 5 siswa membaca novel, sedangkan sisanya membaca majalah. Kita hitung yang membaca majalah. 45 dikurangi 30, yaitu 15. Berarti persentase siswa yang membaca majalah adalah 15 dibagi seluruhnya 45 dikalikan 100%. Sama saja 100 dibagi 3, yaitu 33/3%. Soal yang terakhir, yakni soal nomor 25. Bu Yuli mempunyai persediaan gula 5,75 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat 2 drum minuman. 1 drum memerlukan 2/1 kg gula. Berapa sisanya? 2/1 kalau kita jadikan desimal itu sama saja 2,2. Jadi 1/5 itu sama dengan 0,2. Berarti sisanya nanti 5,75 dikurangi 2 drum. Berarti 2 kali 2,2. Dengan demikian 5,75 dikurangi 4,4, yakni sama dengan 1,35 kg. Ya, ini jawabannya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.